Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu Masjid Muhajirin melaksanakan sholat gaib. Malam ini saya akan memberikan penjelasan detail tentang sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat jenazah yang tanpa dihadirkan jenazahnya. Apakah praktek ini memang disyariatkan oleh Islam? Mari kita sama-sama simak salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam najasi fil yaumi alladhi mata fihi fa kharaja bihim ila al musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW memberitakan bahwa Raja Najasyi baru saja meninggal dunia. Padahal ketika itu belum ada handphone, belum ada telekomunikasi, dan jaraknya jauh. An-Najasyi itu Raja Habasyah, nama lengkapnya adalah Ashamah bin Abjar. Itu kalau sekarang Ethiopia, Pak. Nyebrang jauh ribuan kilometer itu dari Madinah itu ya. Jauh sekali. Tapi Rasulullah kok tahu seketika tuh. Sampai diumumkan kepada para sahabat, baru saja Raja Najasyi meninggal dunia. Mari kita sama-sama pergi semua ke musola. Musola ada tempat sholat. Sama dengan masjid. Musola tuh kalau di kampung kita kan skalanya lebih kecil. Di sana juga sama, musola tempat sholat saja. Apakah itu berupa auditorium, aula, gelanggang olahraga, itu bisa disebut sebagai musola. Ya. Lalu semua sahabat mengikuti Rasulullah SAW dan Rasul bertakbir 4 kali. Itu maknanya apa? Sholat jenazah. Setelah safnya diatur itu. Hadis ini menjadi dasar, Pak, bahwa sholat gaib itu disunahkan, ya. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, sholat gaib itu masyru', artinya disyariatkan dan mustahab dan sunnah. Apa maknanya? Orang yang melaksanakannya itu mendapatkan ganjaran, Pak. Istimewanya sholat jenazah atau sholat gaib adalah yang menyolatkan itu mendapatkan ganjaran sebesar 1 qiraat kalau dia tidak mengantar ke makam. Kalau sampai menyolatkan saja dia mendapatkan 1 qiraat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma mana qiraat? Misla Jabal Adibain, seperti gunung besar tuh. Di antara amalan sholat yang sudah diketahui ganjarannya, jumlah pahalanya adalah sholat jenazah atau sholat gaib. Sama seperti sholat fajar tuh. Sholat qobliyah subuh itu salah satu sholat sunnah yang sudah diketahui pahalanya. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sholat fajar 2 rakaat itu. Nah, selain sholat fajar yang juga sudah diketahui ganjarannya, pahalanya bahkan besar ukurannya, itu adalah sholat gaib dan sholat jenazah.
Oleh karena itu, kalau nih misalnya ada di kampung kita, ya, yang meninggal dunia tuh, jangan lewatkan kesempatan untuk menyolatinya tuh, minimal menyolatinya tuh. Sekalipun memang hukumnya fardu kifayah, mengurus jenazah itu cukup diwakilkan kepada seorang saja, ya cukup. Kita nggak perlu ikut-ikutan memandikan, mengkafankan, menguburkan itu cukup, nggak usah semua. Tapi sayang kalau kita melewatkan kesempatan itu karena ganjarannya besar dan telah diketahui ganjaran jumlahnya tuh, ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajak, ya, para sahabat, yuk kita sholatkan nih, sekalipun nggak ada jenazahnya tuh. Kata Imam Syafi'i dan Muhammad, boleh semua, ya. Lalu para sahabat, ya, menganggap sholat jenazah itu, sholat gaib itu hanya boleh dilakukan kalau orang itu meninggal di suatu tempat dan di sana kemungkinan tidak akan ada yang menyolatinya, seperti An-Najasyi ini, karena negara kafir kan. Maka karena kemungkinan tidak ada yang menyolatinya, mengurus jenazah, maka Rasulullah menyolatkan secara gaib tuh. Kayak kita misalnya punya anak mohon sekolah di Amerika, jauh sana, meninggal dunia. Kita tahu di sana kecil kemungkinan ada yang mengurus jenazahnya misalnya, ya. Maka kita boleh menyolatkan sholat gaib tuh, Pak. Sholat gaib tuh. Atau misalnya seseorang yang bekerja di kapal pesiar, tuh. Kan kalau kita ada orang meninggal di kapal pesiar, kalau kapal itu memang diisi oleh orang-orang non-muslim, maka jenazah itu langsung dicumpukan ke laut, ya, dan gak ada yang menyolatkan. Begitu kita mendengar tuh, maka kita disunahkan melaksanakan sholat gaib tuh. Atau misalnya Bang Toyib udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang, ya. Dia ada di Kepulauan Fiji sana, ya. Meninggal katanya. Kita tahu di sana negeri nggak ada non Muslim, nggak akan ada yang ngurus. Kita dengar beritanya, maka kita boleh disunatkan melaksanakan sholat gaib. Lah para sahabat menduga itu pulangnya, tapi ternyata tidak. Ketika emak-emak yang ngurusin Masjid Nabawi, sekarang ini Masjid Nabawi di Madinah tuh, dulu yang ngurus mama Al-Mar'atus Sauda, ya, wanita hitam. Tidak, suatu hari setelah pulang dari safar, Rasulullah menyaksikan mama tuh nggak ada. Ditanya oleh sahabat, kemana ibu-ibu yang suka ngurus masjid ini, yang suka bebersih? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Lalu kenapa nggak kamu kasih tahu ke saya kalau dia sudah meninggal dunia? Apakah kamu menganggap bahwa wanita itu tidak berarti bagi saya? Rasul marah begitu, Pak. Lalu Rasul tanya, di mana kuburannya? Di Baqi, Pak. Antarkan saya. Zuluni fasol alaih. Lalu Rasul pergi ke makam mama tadi dan menyolatkan secara gaib. Artinya jenazah sudah dikubur, tapi Rasul menyolatkan, dan itu berlangsung setelah 3 hari dikuburkan. Ya. Artinya apa? Tidak harus orang itu tinggal di negeri yang tidak ada yang menyolatinya. Sa'id bin Musayyab, ibunya meninggal dunia. Rasul lagi pergi safar, Pak. Dikasih tahu bahwa ibunya Sa'id bin Musayyab telah meninggal dunia. Lalu ditanya, di mana dikuburkannya? Di Baqi, ya Rasulullah. Antarkan. Kan kalau makam di Baqi itu gak ada cirinya, Pak. Nggak ada merek-mereknya tuh ya, polos saja. Sehingga kalau dia nggak hafal nggak akan ketemu, Pak. Ya. Makam siapa pun nggak ada yang tahu, kecuali orang yang baru saja memakamkan. Ya. Datang ke sana, lalu Rasul mengajak sahabat untuk sholat. Kembali lagi sholat gaib di depan kuburan. Tuh. Dan itu berlangsung setelah 1 bulan berlalu. Ya. Sudah 1 bulan, Rasul menyolatkan jenazah yang sudah dikubur tuh. Kenapa seperti begitu? Karena memang ada ikatan emosional dengan orang-orang yang meninggal tuh. Jadi kalaupun kita misalnya nih, mohon maaf, Bapak punya ikatan emosional dengan teman, sahabat, kerabat, keluarga yang jauh tuh,
boleh kita laksanakan sholat jenazah, ya, sholat secara gaib, baik sendiri maupun berjamaah. Kalau ada ikatan emosional, ya, hubungan kakak, adik, orang tua, ya, kerabat, keponakan, pendek kata ada ikatan emosional, maka kita boleh. Apa untungnya? Tadi orang yang menyolatkan jenazah dan mendapatkan ganjaran yang ma'ruf yang sudah diketahui jumlahnya. Satu kirat sebesar gunung besar, Pak. Ya. Bagi yang sudah meninggal, tentu saja akan ada doa yang disampaikan. Ya. Kan kalau kita sholat jenazah, sholat gaib kan baca doa. Artinya apa? Bagi sudah meninggal ada kebaikan bagi dirinya. Yang meninggal dapat kebaikan, kita pun yang menyolatkan dapat kebaikan. Sekalipun itu jenazah sudah disolatkan, ya. Kan fardu kifayah hukumnya, Pak. Sholat jenazah, sholat gaib hukumnya fardu kifayah. Akan sudah disolatkan, ya nggak apa-apa. Cuma rugi bagi kita yang tidak menyolatkan tuh. Karena ada peluang, ada kesempatan. Bapak, Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kata para ulama ada 3, ya, ketentuan di dalam melaksanakan sholat gaib. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa itu sebaiknya dilaksanakan karena itu merupakan syariat. Yang kedua, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, dia bilang nggak perlu melaksanakan sholat gaib karena itu merupakan ibadah yang khusus buat Raja Najasyi saja. Cukup buat dia saja. Jadi tidak perlu melaksanakan sholat gaib. Ya, bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Ibnu Jarir, bahwa sholat gaib, ya, itu bukan sholat. Kan salah satu rukun sholat apa? Harus ada ruku, ada sujud, dan ada duduk di antara 2 sujud 1 rakaat. Itu baru namanya sholat. Kalau sholat jenazah atau sholat gaib itu bukan sholat, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk di antara 2 sujud. Karena itu merupakan hanya doa saja. Oleh karena itu, orang yang menyolatkan sholat gaib atau sholat jenazah tidak wajib berwudu. Kata Ibnu Jarir dan Imam Asy-Syafi'i. Dulu kita pernah perhatikan tuh, Pak. Salah satu artis terkenal penyanyi kondang Michael Jackson tuh, ya. Kan disinyalir dia memeluk agama Islam tuh. Ketika meninggal dunia, itu sebagian orang menyolatkan di auditorium yang besar, ya. Dan tidak ada yang berwudu. Ya, mereka masuk saja pakai sepatu. Boleh, ya. Kan berdiri, Pak. Sholat jenazah kan berdiri terus kan. Mereka masuk semua di auditorium besar itu, ya, disolatkan di sana. Ya. Artinya apa? Menurut Ibnu Jarir, bahwa itu memang hanya sekedar doa saja. Yang ketiga, nih. Pendapat tadi dibantah oleh Rasulullah SAW, oleh Jabir bin Abdillah yang menyatakan bahwa itu bukan sholat. Kata Jabir bin Abdillah, Rasul berkata, "Shalla ala Najasyi, ya, fakabbaru arba'an." Rasulullah SAW menyolati Najasyi sekalipun gaib itu, ya, dengan 4 kali takbir. Kata sholat di sana maksudnya menyolati, memupuskan pendapat Ibnu Jarir yang bahwa sholat jenazah itu bukan doa, tapi dia merupakan sholat sekalipun tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, pendapat beliau, kalau ada orang meninggal yang daerahnya memang di sana itu kita jauh, ada ikatan emosional, bahkan mungkin potensi di sana tidak ada yang ngurus, maka boleh laksanakan sholat gaib. Kita misalnya ini punya ikatan dekat emosional dengan teman-teman, ya, kata misalnya, sholatkanlah, ya, sebagai bentuk perhatian kita kepada
yang bersangkutan. Sebenarnya bagi orang yang sudah meninggal sudah nggak ada urusan nih dengan keluarga yang ditinggalkan. Kayak kita misalnya, kalau kita misalnya ada tetangga yang meninggal atau kerabat meninggal di komplek kita, kalau kita nggak pernah hadir datang tuh nengok, ngurusin mayat dan menyolatkannya tuh ya, maka biasanya kalau dia berbalik meninggal dunia, maka dia pun nggak akan ada yang mau bantu. Jadi semacam kayak apa ya, hukum masyarakat Pak ya. Kalau kita nggak pernah bareng-bareng ngurusin jenazah tuh, maka dia nggak akan, kalau dia meninggal nggak akan ada yang bantu ngurus. Sebenarnya bagi dia nggak ada persoalan yang meninggal tuh ya, tapi bagi keluarga, kalau sekali ada keluarga kita meninggal dunia dan nggak ada yang ngurus, perasaan kita nggak nyaman Pak. Meninggal ada yang nengok satu pun tetangga kerabat nih, ya nggak ada yang nengok tuh. Ada perasaan sedih Pak. Kalau anggota keluarga kita nggak ada yang ngurus tuh, ya jenazah tuh nunggu lama sampai nyari dulu ke tempat lain tuh yang ngurus jenazah. Bahkan untuk nyolatin juga cari orang lain supaya nyolatin. Lah, itu adalah hukum adat yang secara tidak tertulis tapi berlaku di masyarakat. Ya, semacam al-urf di masyarakat berlaku. Oleh karena itu Pak, kapan-kapan ya kalau dia meninggal dunia, yuk kita bareng-bareng semua. Minimal nengok datang tuh, menjenguk, apa bahasa kitanya takziah ya. Datanglah. Kalau keburu menyolatkan. Kalau kita bisa menyolatkan, dapat satu pahala tuh, satu gunung, satu kirat. Kalau sampai memakamkan, kita dapat 2 kirat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mamal kiratain? Apa yang dimaksudkan kiratain? Jabalaini azimaini, 2 gunung besar. Tuh, ganjarannya kalau kita bisa mengantarkan sampai makam, mengurapkan ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau dia meninggal dunia, kesempatan untuk menambah amal kebajikan, untuk menabung pahala, mendepositikan ganjaran kita di akhir kelak nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila bisa bilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.